Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Hendrik Arif Fazani absen 12 dan saya pada Satrio Gajianadi absen 14. Saya Galang Satria Benedikta absen 18. Saya Dinmarka dengan nomor absen 11. Saya Sindiatika Putri absen 9. Saya Sari absen 10. Saya Fakih Alfatin absen 15. Di sini kita akan menjelaskan Quran surat Luqman surat 31 ayat 13 sampai 14. Di sini kita akan membacakan surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya persekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada akulah kembali. Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tajwidnya. Yang pertama di sini ada wa idqala. Itu termasuk maklubi, dibaca 2 harokat, panjangnya 2 harokat. Wa idqala Luqman itu tuh qalqalah sugro karena dia huruf qalqalah ada di tengah kalimat. Luqmanul ibnihi liib itu sama juga qalqalah sugro. Terus yang dulu ya itu matobi'i, bunaya la matobi'i juga. Terus ada takik itu huruf sebelum huruf lam zalalah terdapat kasroh dan dibacanya tipis. Billah. Selanjutnya ada nun gunah inna itu dibacanya dengung dan ditahan 2 harokat. Selanjutnya ada innasyir, kan ada alif lam ya, alif lamnya itu disebut alif lam samsiah dan dia nggak dibaca jelas alias lebur. Oke, lanjut. Nah, ada ladulmun adim itu tuh termasuk izhar halqi karena tanwin bertemu dengan huruf ain. Terus adimu, nah itu di akhir kalimat disebut juga mat arif li sukun dan dia terdapat domah tain. Tapi karena di akhir kalimat dia jadinya domah doang kan, jadi bacanya adimu. Lanjut, terus wasoinal itu alif lam qamariyah karena dibacanya jelas. Ini juga insana itu matobi'i, biwalidayhi matobi'i. Terus ummuhu itu mim-guna sama aja kayak nun guna tadi. Dia dibacanya ditekan dulu selama 2 harokat. Lanjut ada izhar halqi, ada tanwin bertemu huruf ain. Itu dibacanya jelas. Wahnan ala. Terus lanjut wahmin wafiso. Nah itu termasuk idgham bigunah dan dibacanya dengung. Terus ada matobi'i, lanjut ada matobi'i juga. Dan yang terakhir ilayal mahir itu alif lamnya dibaca jelas dan termasuk alif lam qamariyah. Kemudian ada kandungan dari surat Luqman ayat
ke-13 sampai dengan ke-14. Di ayat ke-13 dijelaskan bahwa kita tidak boleh berperilaku syirik. Syirik yaitu perilaku di mana kita tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menyamakan Allah dengan segala sesuatu yang lain, seperti berhala, patung, hewan, dan sebagainya, karena itu semua adalah perilaku yang zalim. Lalu di ayat ke-14 berisi tentang perintah Allah kepada kita untuk selalu menaati perintah dari orang tua kita dan juga selalu mematuhi perintah-perintahnya dan mengikuti nasihat-nasihat. Nah, yang selanjutnya itu adalah kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman. Yang pertama itu bersyukur dapat ditujukan kepada manusia dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau setidaknya sama baiknya. Nah, walaupun dalam konteks bersyukur kepada orang tua tidak ada perbuatannya setimpal yang kebaikannya dengan kita melakukannya kepada orang tua. Nah, begitu pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perwujudannya itu dapat dilakukan dengan cara beribadah, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, perintah-perintahnya, dan tidak melakukan larangan-larangannya. Nah, meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekadar berterima kasih atas segala kelimpahan nikmatnya kepada kita. Dalam ayat ke-14 surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandungnya selama 9 bulan dalam keadaan menderita. Setelah lahir pun bukan berarti kita putus kebaikannya dengan orang tua. Maksudnya itu bukan berarti berakhir gitu kebaikannya kepada orang tua atas penderitaan seorang ibu, karena ia harus merawat, menyusui hingga menyapihnya pada saat cukup usia. Bahkan setelah disapih pun, atau maksudnya diurus ketika masih bayi, itu pada saat anak-anak pun kita masih terus merepotkan orang tua dalam banyak hal, dari segi kesehatannya, pendidikannya, dan hal-hal lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan perintah bersyukur kepadanya dan kepada orang tua. Ya, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah atau seruan melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Manfaat yang dapat kita yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan ketulusan, yaitu diantaranya pertama, rezeki yang kita dapatkan itu pasti akan selalu berkah. Itu juga tertera dari firman Allah, jika kalian bersyukur niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur mengingkari nikmatku maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran surat Ibrahim surah 14 ayat 7. Setelah itu kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.